Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Selamat Natal. Natal adalah peristiwa keajaiban terbesar di dalam sejarah manusia. Yang saya maksudkan adalah ketika Yesus lahir di antara manusia. Mari kita lihat keajaiban Natal dan beberapa rentetan keajaiban lainnya. Yang pertama, keajaiban Allah menjadi manusia. Injil Yohanes menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ayat 14. Ini dia keajaiban terbesar itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, saya katakan sekali lagi, keajaiban terbesar di sepanjang sejarah manusia adalah ketika Allah menjelma menjadi manusia. Inkarnasi. Allah mengambil bentuk daging dan darah manusia dan untuk sementara hidup di dalam segala keterbatasan manusiawi. Segala kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan ilahinya terbatas, terbungkus, dan terkungkum oleh kemanusiaannya. Banyak yang berpikir bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Benar, itu adalah mustahil dan mustahil. Itulah sebabnya ini adalah keajaiban. Hal yang tidak masuk di akal, tidak dapat dimengerti manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Tuhan. Itulah keajaiban. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa, seharusnya hal ini tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk menerima bahwa inkarnasi di hari Natal dapat Tuhan lakukan. Dan itu terjadi karena perhatian dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar kepada setiap insan manusia. Keajaiban yang kedua adalah keajaiban kerendahan hati Allah. Filipi 2 ayat 5-8 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, keajaiban yang mengikuti inkarnasi Yesus di Bethlehem adalah bahwa Tuhan merendahkan dirinya. Apa yang diketahui oleh dunia tentang raja, tentang Allah adalah bahwa Allah selalu harus maha tinggi, selalu maha mulia, selalu maha agung. Tidak ada sedikit pun kerendahan layak dikecap oleh Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika menjadi manusia, Yesus anak Allah telah mengambil bentuk manusia yang terendah. Dia tidak datang sebagai raja, dia tidak datang sebagai bangsawan, dia tidak datang sebagai pemimpin politik yang berpengaruh. Dia datang di Bethlehem, lahir di kandang binatang. Di sepanjang hidupnya tidak pernah tinggal di istana. Bahkan dihukum dengan ganjaran yang paling hina. Matinya sebagai tawanan besar bersama para penjahat besar. Ketika Yesus menjadi manusia, tidak ada kemuliaan surga yang dibawa serta olehnya, kecuali satu, yaitu tabiat surga. Kehinaan yang Yesus terima ketika menjelma menunjukkan bahwa Allah dapat menjangkau orang-orang yang paling hina di mata dunia. Yang ketiga, keajaiban Natal juga adalah keajaiban bahwa Tuhan merasakan derita manusia. Ibrani 2 ayat 18 katakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketika menjadi manusia, Yesus tidak menjadi Superman.
Yesus tidak lahir dengan otot kawat, tubuh besi, ataupun mata bionik. Sama dengan kita, Yesus menjadi manusia yang rentan terhadap segala kesusahan dan segala penderitaan. Dia lapar, haus, kelelahan, kesakitan, dan hatinya sedih, serta segala kesusahan manusia dirasakannya. Sungguh ajaib, Allah menjadi manusia yang menderita. CNN baru-baru ini memberitakan bahwa setelah vaksin COVID-19 ditemukan, banyak orang kaya yang bersedia memberikan uang yang banyak supaya dapat menerima vaksin COVID-19 segera. Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa menghindari derita. Tetapi Yesus demi menyelamatkan manusia dari derita, Yesus datang menghadapi segala derita, menerima segala kesusahan agar manusia yang ditebusnya mendapatkan kepastian bebas dari derita. Saudara, dalam setiap derita kita dapat memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengerti penderitaan kita. Tuhan sendiri sudah mengalami setiap derita kita. Yesus siap memberikan kekuatan serta kemenangan atas segala derita dan kesusahan kita. Keajaiban kemanusiaan Yesus yang penuh dan tak bercacat itu terus berlangsung juga hingga di sorga. Yesus adalah pembela manusia. Artinya, ketika nanti satu persatu nama diperiksa di pengadilan sorga, ketika pengadilan menemukan dosa-dosa kita, dosa-dosa Anda dan saya, Yesus yang kita percaya sebagai manusia yang adalah Allah, berhak untuk menyatakan bahwa dosa seseorang itu sudah ditebus oleh kehidupannya yang tak bercacat dan oleh derita dan kematiannya di Golgota. Sungguh suatu keajaiban yang menjadi berkat. Yang keempat, yaitu keajaiban sifat manusia yang sempurna. Saudara, manusia adalah penuh kesalahan, bahkan penuh kejahatan. Tidak mungkin manusia hidup sepenuhnya baik, sepenuhnya benar. Dan cacat celah moral kita ini adalah penyebab segala kesusahan kita. Tidak ada harapan bagi kita manusia untuk terlepas dari dosa. Tetapi inkarnasi Yesus menunjukkan suatu keajaiban yang penting. Alkitab katakan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Keajaiban kehidupan manusiawi Yesus adalah bahwa walau dicobai, tetapi tidak berbuat dosa dan tidak bercacat. Keajaiban inkarnasi adalah bahwa potret kehidupan Yesus yang begitu sempurna ini akan direproduksi di dalam kehidupan umatnya. Kita yang tak mungkin lepas dari dosa akan bebas dari setiap belenggu dosa dan kejahatan. Dunia berpikir bahwa kejahatan tidak akan pernah berakhir. Ini membuat frustrasi setiap orang yang merindukan dunia yang penuh damai sejahtera. Tetapi perhatikan ayat ini, Ibrani 2 ayat 14 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Satu lagi keajaiban inkarnasi, yaitu bahwa oleh kematian Yesus, iblis dikalahkan. Setan adalah sumber kejahatan, layak dimusnahkan. Tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi kekejian, tidak akan ada lagi kebengisan. Kebaikan dan kebenaran akhirnya akan berkuasa selama-lamanya. Banyak yang bertanya, bagaimana saya dapat menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, dokter yang baik, pegawai yang baik, orang yang baik, pengusaha yang baik? Jawabannya, setiap orang merindukan kehidupan yang baik dan akan dapat memilikinya. Karena Allah sudah lahir sebagai manusia di Bethlehem.
Allah telah berinkarnasi. Dan di dalam inkarnasinya Allah telah menang terhadap segala kesusahan, segala kejahatan, dan segala penderitaan. Allah telah menyediakan kehidupan yang menang bagi orang yang ingin menjadi baik, benar, dan kudus. Kuncinya adalah izinkan Natal terjadi di dalam hidup kita. Izinkan Yesus lahir di hati Anda. Seorang penulis berkata, meskipun Yesus lahir 1000 kali di Bethlehem, sampai dia lahir di dalam diriku, jiwaku masih resah. Meskipun Yesus lahir 1000 kali di Bethlehem, sampai dia lahir di dalam diriku, jiwaku masih gundah. Saudara, mari pastikan Yesus Natal lahir di hati kita. Sejak itu transformasi keajaiban sedang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Kita sepenuhnya akan diciptakan kembali ke dalam gambar Allah. Inilah hasil puncak dari inkarnasi Yesus, yaitu kita akan memiliki kembali gambar dan rupa Allah. Itu keren.